البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan yang berikutnya, yaitu pembagian yang kedua setelah kita menyebutkan tentang mutawatir, yaitu hadis atau khabar yang diriwayatkan oleh para sahabat yang jumlahnya banyak, dan yang paling terpenting di situ adalah mereka sangat tidak mungkin untuk menyengaja berdusta. Oleh karena itu kalau mutawatir jelas terima. Karena mutawatir itu insyaallah biidznillah termasuk apa? Memberikan faedah yakin, ilm, al-qata', pasti gitu ya. Pasti kabar tersebut sahih sampai kepada orang yang mengkabarkan. Paham? Itu mutawatir. Sekarang ahad, kita lihat halaman 12. Al-ahad masyiwal mutawatir. Ahad itu adalah yang selain mutawatir. Wa yanqasimu bi'tibari turuqi ila thalath aqsam. Dan khabar ahad atau hadis ahad ditinjau dari sudut pandang jalan sampai kepada yang menukilkannya itu terbagi menjadi 3. Paham ya? Maksudnya kalau ditinjau dari sisi jalan penukilannya sampai kepada kita itu terbagi menjadi 3. Paham ya? Kita lihat apa saja. Masyhurun wa azizun wa gharibun. Kita lihat semuanya ini. Masyhur, aziz, gharib. Ya kan? Berkata Al-Imam Al-Baiquni rahimahullah dalam pantun Al-Baiquniyah tentang masyhur, tafadhal. Apa itu hadis masyhur antum? Apa? Naam, di sana digabungkan antara aziz dan masyhur. Azizun marwisnaini aw salasah. Masyhurun marwiyun fawqa salasah. Itu ya. Naam, jadi aziz itu yang diriwayatkan oleh 2 orang perawi atau 3. Padahal pendapat yang sahih 2 itu aja. Paham ya? Tapi masing-masing tabaqah tabi'in, tabaqah sahabat, tabaqah di bawahnya itu 2. Itu namanya aziz. Paham ya? Nah, wa masyhurun marwiyun fawqa salasah. Adapun masyhur itu yang diriwayatkan lebih dari 3. Jadi 3 dah hitung masyhur. 3 ini maksudnya bagaimana? Masing-masing tabaqah atau masing-masing tingkatan ya. Atba'ut tabi'in, sahabat tingkatan itu ya. Nah, atba'ut tabi'in 3. Tabi'in 3. Sahabat bisa dikatakan 3 juga. Itu namanya masyhur. Mafhum? Nah, karena nanti disebutkan di sini. Sedangkan yang namanya gharib itu yang diriwayatkan oleh 1 orang perawi saja. Masing-masing tabaqah 1 tok. Masing-masing tabaqah berapa? 1. Tabi'in 1, sahabat 1, atba'ut tabi'in juga 1. Itu namanya gharib. Sebagaimana perkataan Al-Imam Al-Baiquni rahimahullah, apa? Perkataannya Abdullah dalam matan Baiquniyah. Naam. Wa mursalun minhu sahabiyyu saqat wa qul gharibun ma rawin faqat. Ya kan? Wa mursalun minhu sahabiyyu saqat. Syahidnya setelahnya. Wa qul gharibun ma rawin faqat. Katakanlah hadis gharib itu yang diriwayatkan oleh 1 orang perawi saja. Maksudnya bagaimana 1 orang perawi? Masing-masing tabaqah 1. Mafhum? Nanti akan dijelaskan dengan contoh lebih jelas. Kita baca. Fal masyhuru marwahu salasatun fa aksar. Masyhur itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih. 3 orang perawi atau lebih itu namanya masyhur. Walam yablugh haddut tawatur, tapi tidak mencapai tingkatan mutawatir. Paham? Walaupun 3 orang atau lebih, tapi tingkatannya tidak sampai mutawatir. Enggak terlalu banyak sekali gitu loh ya. Nah, misaluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, contohnya adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati itu
adalah yang kaum muslimun merasa selamat dari kejahatan lisannya dan tangannya. Syahidnya adalah apa barakallahu fiik? Hadis ini dipakai oleh para ulama sebagai contoh hadis yang masyhur. Wa illa masyhur itu terbagi menjadi dua makna. Makna masyhur yang secara mustalah hadis seperti ini, ada juga masyhur yang artinya terkenal, viral. Terkenal, viral, populer. Paham ya? Nah, itu barakallahu fiik, itu nanti dikenal dengan masyhur juga. Contohnya apa? Ada hadis masyhur tapi palsu. Apa contohnya kemarin? Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari keimanan. Masyhur enggak itu? Masyhur, orang awam pada paham itu. Orang awam. Paham ya? Tapi masyhurnya palsu. Ada juga. Nah, barakallahu fiik. Nah, kata mereka berdalilkan dengan apa ya? Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina, karena aslinya orang-orang Cina itu dulunya gak banyak yang muslimin katanya. Paham ya? Nah, kaum muslimin sana banyak, makanya ada perintah Rasulullah SAW untuk mencari ilmu walaupun sampai ke negeri Cina, tapi hadisnya palsu. Masyhur gak itu? Masyhur. Kalau antum pernah sekolah umum, pernah mencicipi duduk di sekolah umum, ada pelajaran agama itu seringnya hadisnya muncul dua itu. Kalau pas ujian nasional paling-paling berilah harokat pada hadis berikut ini dan terjemahannya. Itu pertanyaannya. Lafadznya utlubul ilma walau bisin. Dulu kita pun lihat sulit ini. Setelah tahu mengkaji ternyata palsu hadisnya. Ya, itu kalau masyhur, itu kalau pelajaran agama sekolah umum itu seringnya dua hadis muncul ini. Hubbul watan minal iman sama utlubul ilma walau bisin. Pertanyaannya seringnya gini. Berilah harokat pada hadis berikut ini dan terjemahkan. Itu pertanyaannya. Kasih harokat, terjemahkan. Nah, setelah kita tahu kan palsu ternyata. Masyhur enggak tapi? Masyhur. Nah, masyhur di sini dipahami baik-baik ya. Kalau masyhur di sini adalah istilahnya adalah apa? Suatu hadis yang diriwayatkan masing-masing tabaqah 3 orang. Paham? Ayo kita lanjutkan lagi. Wal aziz. Naam, aziz marwahu husnani faqat. Aziz itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang perawi saja. Ingat-ingat ya, 2 orang perawi itu maksudnya bagaimana? Masing-masing tabaqah, masing-masing tingkatan. Tabaqah paling tertinggi kan sahabat, di bawahnya tabi'in, di bawahnya lagi atba'ut tabi'in. Mafhum soal? Tabaqah tingkatan artinya ya. Naam. Makanya kalau antum punya kitab Takribut Tahdhib, takrib, itu kalau antum baca mukadimahnya, disebut yang di awal-awal itu mukadimahnya urut-urutan tabaqah tadi. Tabaqah pertama ini. Karena nanti Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah itu seringnya menyebutkan minat tabaqah tsalitsah, tabaqah tsaniyah. Itu biar antum paham apa itu tabaqah itu loh. Mafhum? Yang punya kitab itu mungkin bisa ngecek nanti ya. Yang punya, antum punya ya? Mas punya, bisa dicek nanti itu. Tabaqah itu maksudnya itu tingkatan-tingkatan itu. Nah, kita lihat misalnya qauluhu sallallahu, contohnya adalah perkataan Rasulullah sallallahu, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahab ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Hadisnya sahih. Muttafaqun alaih, hadisnya ini ya, sahih. Artinya apa? Tidak sempurna salah seorang di antara kalian keimanannya, maksudnya tidak sempurna, tidak beriman maksudnya tidak sempurna. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku, kata Rasulullah SAW, sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya dan manusia semuanya. Jadi imannya kita tidak dianggap sempurna kalau kita belum mencintai Rasulullah SAW lebih daripada cintanya kita kepada anak kita, orang tua kita dan semua manusia. Paham? Dan itu termasuk apa? Ciri-ciri orang yang bisa mencicipi manisnya iman. Karena iman memiliki halawah, rasa manis, yang dirasakan bukan dengan lisan kita ini ya, tapi dengan hati. Paham ya? Makanya Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan apa? Salasun man kuna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 perkara, kalau seseorang ada pada dirinya 3 perkara ini, niscaya dia akan bisa merasakan manisnya keimanan. Di antaranya apa, Abdurrahman? Wa an yakunallah wa an yakunallahu wa rasuluhu, na'am, wa an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama ciri-cirinya adalah hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Itu ciri-cirinya.
Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan seseorang tidak mencintai saudaranya, mencintai orang lain kecuali karena Allah, bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena statusnya, bukan karena dia terkenal, tapi karena Allah Ta'ala. Paham ya? Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Wa an yakraha, apa an yakraha apa? An ya'uda fil kufr ba'da an qadahu Allah min kama yakrah an yukdhafa finnar. Artinya apa? Hendaknya dia itu benci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana setelah Allah Ta'ala entaskan dia dari kekufuran, sebagaimana bencinya dia apa? Kalau dimasukkan ke dalam neraka. Itulah 3 ciri khas orang yang akan bisa merasakan manisnya iman. Pertama, cinta saudaranya karena Allah. Kedua, dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang selain keduanya. Ketiga, dia benci kalau kembali kepada kekufuran, murtad maksudnya ya. Dia benci kalau kembali kepada kekufuran, sebagaimana bencinya dia kalau dicampakkan ke dalam neraka. Paham? Nah, itu sekedar selingan mengenai hadis ini, ada kaitannya gitu loh ya. Sekarang yang ketiga, gharib. Gharib itu dikatakan gharib karena asing. Biasanya kalau asing itu kan nggak banyak orang, ya nggak? Udah orang asing itu. Di kampung kan masyhur orang-orangnya. Ada orang datang 1 orang, asing dia. Banyak atau sendiri biasanya? Kalau asing itu biasanya sendiri. Nah itu. Makanya gharib adalah marawahu wahidun faqat. Hadis yang diriwayatkan 1 orang perawi saja. Masing-masing tabaqah tapi ya. Masing-masing tabaqah itu 1 orang perawi. Tabaqah tabi'in 1, tabaqah sahabat 1, itu namanya gharib. Pantunnya tadi itu. Wa mursalun minhus sahabi yusaqat. Hadis mursal itu yang digugurkan nama sahabatnya. Enggak disebutkan langsungan qala Rasulullah. Tabi'in ngomong qala Rasulullah, namanya mursal. Wa qul gharibun ma rawarawin faqat. Dan katakanlah gharib itu adalah yang diriwayatkan oleh 1 orang perawi saja. Naam. Jadi hadis kalau yang diriwayatkan masing-masing tabaqah 1 orang perawi namanya gharib. Mafhum? Kalau yang masyhur ma'aziz jadikan 1 pantunnya itu, ya kan? Naam. Azizun marfisnaini aw salasah, masyhurun marwiyun fawqa salasah. Itu ya. Naam barakallahu fiik. Contohnya, misalnya contohnya qaulu sallallahu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Masyaallah, hadisnya masyhur, secara terkenalnya, viralnya masyhur hadis ini. Tapi ternyata secara hukum dia gharib. Kenapa gharib? Tidak datang 1 riwayat yang sahihah satupun. Banyak riwayat, cuman yang sahihah cuman ini. Yaitu dikenal dengan apa? Dikenal dengan hadis ahad. Kenapa? Masing-masing tabaqah 1. Bayangkan itu. Masing-masing tabaqah 1. Hadisnya ini, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amalan itu tergantung dengan niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Fa innahu lam yarwih 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam illa Umar bin Khattab. 1, dihitung ya. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang meriwayatkan dari Rasulullah SAW kecuali Umar bin Khattab. 1. Wala 'an Umar illa Alqamah bin Waqqas. 1 lagi. Dan tidak ada yang meriwayatkan dari Umar bin Khattab kecuali Alqamah bin Waqqas. 1 ya. Wala 'an Alqamah illa Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Dan tidak ada yang meriwayatkan dari Alqamah kecuali Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. 1 lagi. Wala 'an Muhammad, dan juga tidak ada yang meriwayatkan dari Muhammad illa Yahya bin Sa'id Al-Ansari, kecuali Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Wa kulluhum minat tabi'in summa rawahu an Yahya nam khalqun katsir. Masyaallah, itu mereka semuanya dari kalangan tabi'in, kemudian barulah yang meriwayatkan dari Yahya banyak. Nah barakallahu fiik, para perawi yang lainnya. Mafhum? Ini dikenal dengan apa? Hadis ahad. Kenapa? Karena banyak riwayat yang datang, tidak ada satupun yang sahih kecuali dari jalurnya Umar bin Khattab. Diterima nggak di sini? Ahad padahal diterima. Orang-orang awam pun berdalilkan ini. Semua amalan tergantung dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Bayangkan itu. Jadi kalau kita menolak hadis ahad, sangat keliru. Kesimpulannya bagaimana? Pendapat yang sahih. Nah, semua hadis ahad atau mutawatir kalau sahih diterima. Paham ya? Kalau sahih diterima walaupun ahad. Mahfum ya? Nah, seperti itu.
Kita lanjutkan berikutnya, wa tanqasimul ahad bi'tibari rutbah ila khamsati aqsam, sudah antum hafal semuanya. Dan hadis ahad ini ditinjau dari sisi rutbah. Apa rutbah itu? Urutan-urutan. Nah, urutan-urutannya terbagi menjadi 5 macam. Terbagi menjadi 5 macam. Ini diuraikan setelah generasi-generasi berikutnya. Wa illa dulu, zaman dahulu mutaqaddimun itu kalau bagi hadis cuma 2 tok. Sahih sama apa? Dhaif. Dulu, paham ya? Sahih sama apa? Dhaif dah. Imma hadisnya sahih, imma hadisnya dhaif. Itu dulu. Muncullah al-mu'asirun, para ulama, para jahabidah, para pakar hadis belakangan. Mereka ternyata menyimpulkan, menguraikan setelah meneliti dan mengecek terbagi menjadi 5. 5 ini diuraikan. Yang sahih terbagi menjadi 2. Yang hasan terbagi menjadi 2, baru dhaif. Berapa jumlahnya berarti? 5. Sahihun li dzatih, sahihun li ghairih, hasan li dzatih, hasan li ghairih, dhaif. 5 kan? Itu muncul pembagiannya dahulu atau belakangan Abdurrahman? Belakangan. Al-mu'asirun namanya. Mu'asir itu zaman belakangan. Zaman dahulu cuma imma sahih imma dhaif, begitu aja. Mafhum? Kemudian mulailah datang para pakar hadis, para jahabidah, cendekiawan, pakar dalam ilmu hadis. Dhaif pun masih dibagi 2. Dhaif terbagi menjadi 2. Dhaifun munjabir sama dhaifun jiddan. Paham ya? Maksudnya itu dhaif yang masih ditopang dikuatkan sama dhaif yang dah parah, lemah sekali. Mafhum? Kalau dhaifun munjabir ini masih bisa ditopang, ini dikumpulkan dengan berbagai macam dan berbagai jenis jalurnya dan penguatnya menguat, derajatnya menjadi hasan li ghairi. Mafhum Abdurrahman? Kalau hadis yang dhaifun jiddan la yuhtaju bih. Kalau sudah dhaifun jiddan itu enggak bisa jadikan hujjah sudah. Apalagi maudhu, palsu, sudah enggak bisa lagi. Mungkar, apalagi mungkar. Syadz enggak bisa lagi. Tapi kalau cuma dhaifun, dicek lagi. Jangan-jangan lemahnya ini ringan. Kalau ringan namanya dhaifun munjabir. Itu masih bisa dikuatkan, masih bisa diharapkan naik derajatnya menjadi hasan li ghairi. Kita lihat biar tambah jelas. Kata beliau, sahihun li dzatih 1, wa li ghairihi 2, wa hasan li dzatih 3, wa li ghairihi 4, wa dhaifun 5. Totalnya 5 ini ya. Itu nanti beliau akan uraikan satu persatu. Definisinya secara global sebutkan dalam pantun Baiquniyah. Paham ya? Awwaluha sahihu wa mattasal. Kemudian apa? Isnaduhu wa la imshada'u yu'al. Paham ya, seperti itu. Nah. Terus setelahnya apa, Abdurrahman? Naam, yarwihi adlun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi, baru wal hasan. Dalam pantun Baiquniyah ya, tinggal antum mengulangi lagi. Yang udah pernah menghafal kan tinggal mengulangi lagi. Semua ada di sana, cuma uraiannya di dalam syarahnya. Kita lihat. Pertama, fas-sahihu li dzatih. Apa itu hadis sahih li dzatih? Nah, barakallahu fiik. Kita ambil satu ini dulu aja ya, satu ini dulu. Apa itu sahih li dzatih? Sahih li dzatih adalah marwahu adlun tamud dabti. Ini pembedanya. Marwahu adlun tamud dabti bisanadin muttasilin wa salima minasyudzuz wal illatil qadhihah. Definisi paling mudah ini. Paham ya? Hadis sahih dzati itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang adlun. Apa adlun kemarin? Perawi yang memiliki sifat apa? Adalah. Seseorang dikatakan memiliki sifat adalah, itu bukan berarti nggak punya dosa sama sekali, bukan berarti orang nggak pernah berbuat dosa, bukan. Tapi pendapat yang sahih mengenai definisi adalah, apa definisi adalah, Abdurrahman? Mustaqimus sirah, yaitu seorang perawi yang jalan hidupnya, riwayat hidupnya itu lurus, tidak pernah mabuk-mabukan, kemudian menjaga muruahnya. Paham ya? Dengan catatan apa mustaqimus sirah definisinya kemarin? Apa itu mustaqimus sirah? Perawi yang bagaimana?
Naam. Seorang perawi yang yajtanibu 'anil kaba'ir wa lam yusir 'ala saghair. Dihafalkan itu ya. Seorang perawi yang yajtanibu 'anil kaba'ir wa lam yusir, pakai shad, wa lam yusir 'ala saghair. Yaitu seorang perawi yang menjauhkan diri dari dosa-dosa besar dan tidak terus-menerus di atas dosa-dosa kecil. Itu namanya mustaqim mustirah, jalan hidupnya lurus. Jadi sifat yang pertama adlun. Adlun ini adalah, memiliki sifat adalah. Apa itu sifat adalah? Mustaqim mustirah, yaitu seorang perawi yang jalan hidupnya, riwayat hidupnya lurus. Bagaimana dikatakan lurus? Yaitu seorang perawi yang yajtanibu 'anil kaba'ir wa lam yusir 'ala saghair. Seorang perawi yang menjauhkan diri dari dosa-dosa besar dan tidak terus-menerus di atas dosa kecil. Itu namanya memiliki sifat adalah. Adapun pendapat yang mengatakan bahwasanya adalah itu adalah seorang perawi yang tidak pernah berbuat dosa, itu enggak ada. Karena manusia tidak maksum. Paham ya? Manusia tidak maksum. Nah, ikhwani fid din azza wa jazakumullah, berikutnya mafhum insyaallah ya, definisi itu ya, dikondisikan ya, yang belum dapat bisa mencontoh yang lainnya karena sering muncul itu. Kemudian tamud dapat ayyakuna rawi mausufan bitamud dapat. Itu syarat yang kedua. Kalau syarat yang pertama tadi ayyakuna rawi mausufan bil adalah. Seorang perawi disifati dengan adalah. Adalah definisinya sudah kita lewati. Yang kedua, tamud dabti. Ayyakun rawi mausufan bitamid dabti. Perawi tersebut disifati dengan apa? Punya kekuatan hafalan yang sempurna. Itu ciri khas yang kedua. Kekuatan hafalannya apa? Sempurna. Dalam artian bagaimana sempurna? Kapan dibutuhkan langsung haddatsana fulan, qala haddatsana alan, an fulan an alan. Enggak lupa wala syai. Kalau perlu lupa dikit langsung ingat. Itu tamu dapat. Masya Allah, itu jarang sekali zaman sekarang. Kita-kita ini kayaknya enggak masuk ini ya. Kita-kita ini kayaknya enggak masuk juga ya. Karena ini Masya Allah. Jadi pilihan gitu ya. Nah, kalaupun seandainya lupa hanya sebentar, ingat lagi. Ya semoga termasuk kan kalau gitu ya. Tapi kan untuk setingkat selevel mereka kan sangat jauh. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat di sini. Jadi hafalannya sempurna. Hafalan sempurna itu bagaimana kekuatan hafalan sempurna? Nah, barakallahu fi. Naam, yu'addi ma tasya' wa kaifa sya'. Jadi yang menyampaikan hadis kapan dia butuhkan dan bagaimanapun dia menyampaikan tahu langsung. Enggak lupa. Kalau sudah lupa dikit, enggak bisa melanjutkan, itu nanti namanya naqsud dabt. Paham ya? Kekuatan hafalnya itu naqis, kurang, itu nanti ciri khas hadis apa? Hadis yang hasan. Nah, jadi kekuatan hafalnya khafif, ringan. Itu yang kedua ya, tamud dabt, yaitu kekuatan hafalannya sangat kuat. Dikatakan sangat kuat bagaimana? Dia menyampaikan kapanpun dia butuhkan, kapanpun dia diminta langsung menyampaikan. Dengan bentuk apa? Cermat, teliti, akurat. Cermat, teliti, akurat. Haddatsana fulan, haddatsana alan. Yang dia sampaikan seperti apa yang dulu dia ambil dari gurunya. Namanya. Jadi maksudnya yu'addi kama yatahammal. Maksudnya dia menyampaikan sebagaimana dia dulu ketika mengambil. Paham ya? Karena di dalam masalah hadis ini ada dua ungkapan, dua istilah yang perlu antum renungi dan antum hafalkan, yaitu at-tahammul sama apa? Sama apa? Ada itu menyampaikan, tahammul itu mencari hadis, mengambil hadis. Tahammul. Jadi tahapan-tahapan mencari hadis. Kalau ada itu menyampaikan hadis. Mafhum? Nah, itu jangan sampai lupa ya. Kemudian ciri khas yang berikutnya, ayyakuna as-sanadu muttasilan. Yang ketiga berarti ini ya, ayyakuna as-sanadu muttasilan. Hendaknya sanadnya bersambung. Jadi kalau ada hadis kok sanadnya terputus, munqati', tanda sudah hadisnya itu dhaif biasanya. Mafhum? Yang ketiga apa tadi? Yang ketiga, ayyakuna sanaduhu muttasilan. Hendaknya sanadnya bersambung. Berarti kalau ada sanad kok mu'dal, kok munqati', terputus sanadnya secara berselang-seling atau beruntun, alamat sudah hadisnya dhaif. Mafhum? Haddatsana fulan, qala haddatsana alan. Kok enggak sambung? Sanadnya ini kok enggak bersambung sampai kepada pusatnya, itu berarti munqati'. Sanad itu kalau sudah munqati', terputus, itu tanda lemahnya khabar tersebut. Ya akhi, kata si fulan,
depan pom bensin itu ada kecelakaan. Paham ya? Kata siapa? Si fulan. Si fulan dari mana? Dari si Alan. Si Alan dari mana? Enggak tahu. Nah, situ ada terputus sudah. Paham ya? Jadi menunjukkan barakallahu fiik orang itu mungkin kabarnya lemah. Paham ya? Karena kabarnya enggak jelas dari mana. Si fulan dari mana? Dari si Alan. Si Alan, nah terputus di situ sanadnya. Enggak sampai. Paham ya? Contoh yang bersambung. Ya akhi, katanya si fulan dari Alan, dari fulan yang dia nyaksikan langsung, ya. Berarti kan kuat sekali, akurat ini ya. Depan pom bensin ada kecelakaan. Nah, kabar itu insya Allah benar. Karena si fulan yang ketiga ini nyaksikan langsung. Kata si fulan dari si Alan, si Alan dari si fulan nyaksikan langsung. Kalau nyaksikan langsung kuat nggak berarti? Kuat. Laisal khabar kal muayyanah. Kabar itu nggak seperti orang yang menyaksikan langsung. Kalau menyaksikan langsung itu jarang sekali bisa diubah-ubah khabarnya. Karena menyaksikan langsung. Tapi kalau khabar hanya sekedar khabar, itu bisa dipoles. Makanya ada istilah namanya apa? Khabar burung. Paham ya? Nah, hinggap sini udah lain, hinggap sana udah lain. Di sini burung emprit, sana ini burung merpati. Makanya kabarnya itu nggak jelas itu loh. Paham ya? Tapi kalau dari sumbernya langsung, melihat langsung, menyaksikan langsung, kuat sekali. Datanya akurat, dicek ternyata benar kecelakaan. Kalau kasus yang pertama, katanya ada kecelakaan depan pom bensin. Kata siapa? Kata si fulan. Si fulan dari mana? Dari si Alan. Alan dari mana? Dari fulanah. Fulanah ini siapa? Enggak tahu, enggak jelas juga. Dicek depan pom bensin enggak ada kecelakaan. Yang ada itu, paham ya? Nah, barakallahu fiik. Nah, hanya orang bawa gerobak, gerobaknya itu nabrak tiang listrik. Paham ya? Didorong gitu ya. Nah, kemudian enggak ada korban wala syai'. Mungkin dia lagi ngantuk atau ngalamun gitu ya. Dibilang kecelakaan kan kurang tepat juga. Kecelakaan biasanya kan langsung gambarannya kan masya Allah tabrakan yang mengerikan misalkan. Jadi kabar itu harus akurat. Bagaimana suatu kabar akurat kalau bersambung sanadnya? Makanya salah seorang imam dari kalangan para muhaddisin, imam siapa itu yang mengatakan al-isnadu minad din walau lal isnad laqala man syaa ma syaa. Ibnu Sirin? Siapa Abdullah? Siapa? Ibnu Sirin bukan. Itu inna hadzal ilma dinun, Ibnu Sirin. Inna hadzal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum, itu Ibnu Sirin. Kalau yang al-isnadu minad din walau lal isnad laqala man syaa ma syaa. Siapa Ihsan? Ingat enggak siapa yang katakan itu? Siapa? Abu Bustam? Bukan. Abu Bustam lain lagi. Siapa yang ingat tuh, Pak? Ada yang ingat? Kalau tidak salah cek lagi. Nah, Ibnu Mubarak. Cek lagi nanti. Nah, di sana ada dua kemungkinan, Ibnu Mubarak atau Abdurrahman Mahdi. Paham ya? Nah, tapi yang jelas itu yang mengatakan dari kalangan haditsun. Sanad itu termasuk bagian dari agama. Kalau seandainya bukan karena sanad, misalnya orang akan mengatakan apa yang dia sukai. Tapi kalau karena ada sanad, dituntut ada sanadnya, orang hati-hati gitu loh. Kabarnya dari mana gitu loh. Jangan-jangan, nah gitu. Karena kabar itu barakallahu fi, kalau sudah semakin banyak tangan yang mengkabarkan itu karena berubah-ubah. Pendengaran orang beda-beda gitu loh. Dari pusatnya ngomong barakallahu fi, besok turun BLT per orang 100.000. Bawahnya ngomong katanya besok ada BLT per orang 25.000. Besok lagi ada BLT per orang 20.000. Sampai ujungnya sampai ke banyak kabar itu ujungnya besok nggak ada BLT. Bayangkan itu. Karena kabar itu kalau semakin banyak panjang tangannya yang mengambil kabar itu, ada unsur kemungkinan besarnya dhaif. Dalam ilmu hadis semakin pendek jaraknya, jalurnya, perantaranya sampai kepada Rasulullah semakin kuat. Namanya sanad apa? Ali. Itu. Nah, jadi sanad penting ya, kita lihat. Kemudian berikutnya wasanima minasyudud. Ini syarat yang keberapa berarti ini Abdurrahman? Syarat yang keempat ya. Ayyakunal hadis khaliyan minasyudud. Nah, hendaknya hadis tersebut kosong dari syudud, keganjilan.
Jadi kalau ganjil seorang perawi walaupun thiqah kok menyendiri dengan suatu riwayat yang riwayat tersebut tidak dibawa oleh perawi yang lainnya yang lebih thiqah atau yang thiqah yang lainnya lebih banyak, maka riwayatnya syadzah. Seorang perawi yang thiqah menyendiri dengan suatu riwayat yang tidak dibawa oleh para perawi thiqah yang lainnya yang jumlahnya lebih banyak, atau tidak diriwayatkan oleh perawi yang lebih thiqah, namanya riwayatnya syadzah. Contoh yang sering dipakai oleh para ulama, contoh apa? Ziyadahnya siapa? Zaidah bin Qudamah mengenai tasyahud menggerakkan apa? Jari telunjuk. Zaidah bin Qudamah seorang perawi thiqah. Beliau membawa tambahan menggerakkan jari telunjuk. Paham? Dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Kita tidak mencela, tidak mencaci maki beliau. Syekh Al-Albani benar kaedahnya. Ziyadatus thiqah makbulah. Tambahan seorang perawi thiqah diterima. Tapi ternyata Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala datang berikutnya mengecek dan meneliti. Memang perawi yang thiqah itu tambahannya diterima kalau, nah ini penting nih, kalau tidak menyelisih para perawi yang thiqah yang lainnya atau yang lebih thiqah. Paham ya? Tapi kalau menyelisih berarti apa namanya nih? Syadzah. Ternyata Zaidah bin Qudamah menyelisih perawi thiqah yang lainnya, bahkan bisa dikatakan lebih kuat. Abu Bustam, Amirul Mukminin hadis, Syu'bah bin Hajjaj. Paham ya? Itu termasuk perawi yang tidak membawakan apa? Tambahan riwayat nih. Sehingga apa? Kesimpulannya menggerakkan jari telunjuk ketika tasyahud syadzah. Berarti enggak perlu diamalkan. Paham ya? Cukup diam ini aja. Mafhum? Nah, itu setelah diteliti dicek seperti itu. Jadi kesimpulannya antum jangan bingung ya. Nah, syaratnya hadis itu harus kosong dari apa? Syudzud, keganjilan. Kemudian yang kelima adalah ayyakunul hadis khaliyan minal illah al-qadihah. Ayyakunul hadis khaliyan minal illah al-qadihah. Hendaknya hadis tersebut kosong dari penyakit yang bisa merusak. Karena enggak setiap penyakit itu merusak. Paham ya? Ada orang sakit, dia punya sakit tapi badan sehat. Ya enggak? Nah, sakit apa contohnya? Sehat, kerja Masya Allah, banting tulang, peras keringat, kerja apapun dia siap dan kuat, tapi dia sakit dia. Sakit apa contohnya? Panu. Ya enggak? Sakit panu orang bisa kerja enggak? Ayo, sakit dia. Itu penyakit yang tidak merusak. Jadi kadang ada hadis, ada penyakit di dalamnya, tapi penyakitnya enggak sampai merusak, itu enggak masalah. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Contohnya, taruhlah apa barakallahu fiik, sedikit keliru lafadznya tapi maknanya sama misalkan. Paham ya? Lafadz yang akurat kok ada, terubah di jelasan, seakan-akan kan kalau enggak kembali ke asalnya kan berpenyakit gitu loh. Tapi penyakit enggak merusak itu enggak masalah. Mafhum insyaallah ya? Nah, barakallahu fiik. Tapi kalau penyakit sudah merusak, dah tandanya. Nah, misalnya contohnya qauluhu sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, riwayat Bukhari Muslim. Masyaallah, contoh yang sahih ini. Barang siapa yang Allah inginkan kepadanya suatu kebaikan, niscaya Allah akan pahamkan dia dalam ilmu agama. Riwayat Bukhari Muslim. Wa tu'rafu sihhatul hadis bi umurin thalathah. Ini kesimpulannya. Kesimpulan dalam artian apa barakallahu fiik? Untuk tanda-tandanya. Gimana ya caranya kalau tahu itu hadis sahih? Kayak itu loh. Kalau tadi kan syaratnya 5 itu syarat hadis dikatakan apa? Sahih. Perlu enggak kita tanda itu, perlu enggak tanda? Perlu kita lihat, oh ini sahih mesti. Pasti sahih. Hanya lihat. Nah, ini lihat ini. Wa tu'rafu sihhatul hadis. Dan suatu hadis itu dikenal itu sebagai hadis yang sahih. Tu'raf, dikenal, diketahui. Kesahihan suatu hadis bi umurin thalathah dengan 3 perkara. Dengan berapa perkara? 3 perkara. 1. Al-awwal an yakuna fi musannaf iltazama fihi as-sihhah idza kana musannifuhu mimman yu'tamadu qawluhu fit tashih kas sahihain al-Bukhari Muslim. Jelas ini. Perhatikan baik-baik ini. Ayyakuna fi musannafin, yaitu hadis tersebut berada di musannaf. Musannaf itu suatu kitab kumpulan hadis. Musannaf itu apa? Kitab susunan hadis, bukan musannaf, musannaf pelakunya. Musannaf berarti apa? Kitab yang berisikan kumpulan hadis. Iltazama fihi sihah. Ada keharusan syarat harus sahih. Jadi barakallahu fiik. 6 kumpulan hadis tersebut sudah ada semacam apa? Syarat
dia menjamin hadisnya sahih. Paham ya? Seperti Imam Bukhari itu sudah memprediksikan semua yang beliau masukkan dalam Sahih Bukhari itu sahih semuanya. Karena beliau ngecek dan teliti. Dan termasuk keberkahannya dinukilkan dalam sejarahnya itu beliau setiap kali meletakkan hadis dalam Sahih Bukhari, satu hadis, beliau sholat terlebih dahulu berapa rakaat? 2 rakaat. Masya Allah. Nah, idza kana musannifu, ini kembali ke musannif ini, apabila pengarangnya itu adalah mimman yu'tamad, termasuk orang yang yu'tamad qauluh, termasuk orang yang diambil ucapannya sebagai sandaran. Imam Bukhari ma'ruf kan, ucapannya dalam masalah hadis diambil sandarannya, dijadikan sandaran, diambil ucapannya, yu'tamadu qauluh, ucapannya dianggap fit tashih dalam masalah pensahihan hadis. Beliau enggak sembarangan beliau mensyaratkan dalam hadis itu dikatakan sahih masing-masing perawi pertama harus ketemu, ketat sama beliau. Yang kedua apa? Yang kedua sezaman, mu'asarah sama luqi itu bertemu, paham ya? Sezaman dan bertemu, ketat syaratnya. Beda dengan Imam Muslim yang penting sezaman walaupun tidak sempat bertemu. Paham maksudnya? Imam Bukhari ketat, masing-masing perawi harus bertemu dan sezaman. Masya Allah. Naam. Seperti dua sahih Bukhari dan Muslim. Nah ini luar biasa dua kitab ini ya. Kalau ada riwayat kok riwayat Bukhari, riwayat Muslim kok ada nanya sahih enggak? Gagal orangnya. Gagal, belum paham dia. Riwayat Muslim jangan-jangan enggak sahih. Gagal paham dia. Kalau sudah sahih Bukhari dan Muslim pastikan sudah insyaallah bismillah aman sudah. Aman. Riwayat Muslimun insyaallah. Enggak ada orang mentahqiq sahih Muslim atau mentahqiq sahih Bukhari. Hadithun sahihun. Nah, apa istilahnya? Riwayat Bukhari sahih misalkan. Enggak perlu, karena orang enggak tahu kalau Bukhari sahih. Riwayat Bukhari sahih. Paham ya? Yang ada itu ashabus sunan. Seperti karya Al-Imam Al-Albani, Sahih Tirmidzi, Sahih Sunan Tirmidzi, Sahih Sunan Abi Dawud, Sahih Sunan Ibnu Majah, Sahih Sunan An-Nasa'i. Ada Sahih Muslim? Ada? Sahih Bukhari ada? Enggak ada, karena enggak. Dua itu sepakat para ulama. Apa kaidahnya? Ashahul kutub al-musannafah ba'da kitabillahi jalla wa ala tahta adimis sama sahihan. Sebagian ada menambahkan tahta adimis sama. Artinya apa? Nah, kitab yang paling sahih yang disusun dalam ilmu hadis setelah Al-Quran di bawah kolong langit adimis sama itu kolong langit adalah sahihan. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ini dihafalkan, kaidahnya dihafalkan ya. Ashahul kutub al-musannafah ba'da kitabillahi jalla wa ala tahta adimis sama sahihan. Kitab susunan hadis yang paling sahih setelah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an kan barakallahu fik menghimpun ucapan Allah Ta'ala itu. Ya enggak? Termasuk kalamullah azza wa jalla. Setelah itu adalah apa? Di bawah kolong langit ini sahihan. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Paham? Ashahul kutub al-musannafah ba'da kitabillahi jalla wa ala tahta adimis sama sahihan dua. Paham? Nah, Sahih Bukhari sama Sahih Muslim. Dulunya, ini pertanyaannya. Dulu sebelum muncul Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab apa yang paling jos sudah? Paling jos, paling luar biasa, Masya Allah, Imam Syafi'i pun menghafalnya. Setora langsung sama miliknya. Berpikir dulu baru tanya nanti. Kitab apa dulu sebelum munculnya Sahih Bukhari sama Sahih Muslim? Kitab itu dianggap paling jos sudah. Sampai juga ada gelar itu tahta adimis sama. Namanya di bawah kolong langit tidak ada kitab susunan hadis yang paling sahih melainkan ini. Nah, sampai Imam Syafi'i menghafalnya. Setoran sama pengarangnya langsung, pemiliknya langsung. Kitab apa? Coba. Antum tahu antum? Kitabnya namanya apa? Antum tahu? Apa kitabnya? Apa? Ewa Al-Muwatta. Karya siapa? Ewa Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah punya karya kitab kumpulan hadis namanya Al-Muwatta. Kalau di perpustakaan jual kitab kayaknya ada gitu. Itu dulu paling nomor satu udah. Sampai-sampai dinukilkan dalam sejarahnya, dalam istilah dalam barakallahu fiik, kisah-kisahnya itu Imam Syafi'i itu menghafalnya. Paham ya? Nah, padahal imam. Ya kan? Nah, barakallahu fiik seperti itu.
Ini sebagai faedah biar sebagai selingan. Yang kedua, yang kedua, an yanussa ala sihhatihi imamun yu'tamadu qawluhu fit tashih. Yang kedua, tanda hadis itu sahih tandanya dari mana? An yanussa ala sihhatihi imamun, yaitu ada seorang imam yang menetapkan, ada seorang imam yang menetapkan atas kesahihan hadis tersebut ala sihhatihi. Yang imam tersebut apa? Yu'tamadu qawluh, ucapannya bisa dijadikan sandaran, ucapannya akurat itu loh. Mu'tamad, paham? Ucapan imam tersebut mu'tamad, akurat, fit tashih, di dalam masalah pensahihan. Karena nanti ada yang kena mutasahil. Ada yang mutasahil itu bermudah-mudahan dalam mensahihkan, ada yang mutasahil dalam mendhaifkan, paham ya? Ada yang mutasahil dalam musiqahkan, ada yang mutasahil dalam barakallahu fiik mendhaifkan. Itu semua nanti akan kita lewati nanti. Mafhum? Naam. Walam yakun ma'rufan bitasahul fihi, kan penting ini. Dan imam tersebut tidak dikenal dengan apa? Tasahul fihi, tidak dikenal dengan bermudah-mudahan di dalam mensahihkan. Itu ngartikannya gitu. Walam yakun ma'rufan itu tidak dikenal. Dan seorang imam tersebut tidak dikenal tasahul, tidak dikenal bermudah-mudahan dalam mensahihkan. Ini jelas insyaallah. Paham ya? Maksudnya kalau ada seorang imam mengatakan hadzal haditsu sahihun, yang ngomong itu orangnya enggak sembarangan, orang yang ucapannya akurat, jadikan sandaran mu'tamad, paham ya? Dan dia tidak dikenal bermudah-mudahan dalam mensahihkan, maka diambil. Mafhum insyaallah ya. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. As-salisu, yang terakhir, an yanzura fi ruwatihi wa tariqati takhrijihim lahu. Penting ini yang ketiga ini. Seseorang memperhatikan, meninjau ulang, memperhatikan fi ruwatihi, pada perawi-perawinya. Perawinya bagaimana? Thiqah, dhaif, dajjal, kadzdzab, munkarul hadis, saduq, salihun li barakallahu fiik lil ihtijaj, atau bagaimana? Kita lihat sini. An yanzura, seseorang itu memperhatikan ulang fi ruwatihi, pada para perawinya, wa tariqati takhrijihim, dan jalan di dalam apa? Dan jalan mereka dalam mengeluarkan hadis tersebut. Namanya siapa yang mengeluarkan hadis tersebut dan bagaimana para perawinya. Fa idza tammat fihi syurutus shihhah hukima bi shihhatih. Apabila telah sempurna syarat-syarat kesahihan, maka barulah dihukumi dengan kesahihan. Kalau kembali ke orangnya, hakama bi shihhatih, maka barulah dia menghukumi kesahihan hadis tersebut. Mafhum soal ini ya? Nah, barakallahu fiik. Jadi pembahasan kali ini kita bahas agak panjang ini karena barakallahu fiik perlu dijelaskan situ biar nanti orang enggak gagal paham. Yang kita ambil inti di sini, kita sudah mengambil hadis masyhur, aziz, gharib, sama hadis sahihun lidzatih, dan tata cara bagaimana kita mengetahui hadis itu sahih. Makanya kalau ada orang kok ngomong, "Ustaz, ini hadisnya sahih enggak, Ustaz?" Diriwayatkan siapa? Imam Bukhari, Imam Muslim misalkan. Berarti dia belum paham, dipahamkan dulu. Kalau hadis itu diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, pasti insyaallah. Paham ya? Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.